Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu Guru absensi dulu ya. Coba temannya dilihat depan, belakang, kanan kiri, ditengok ya. Ada temannya yang tidak masak apa enggak? Ada. Banyak sekali ya yang nggak masak. Kenapa itu sakit kah atau apa? Sakit. Ya udah. Isi. Kenapa sih Bika? Enggak. Sakit. Oh sakit juga. Ya ampun. Ya udah kita doakan ya, semoga teman-teman kita diberikan kesembuhan ya, semoga cepat sembuh gitu. Oke, agar kita lebih semangat ketika kita nanti materi, kita sering dulu ya. Iya. Kasih contoh dulu. Namanya ini tepuk semangat ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, Ibu Guru praktekkan dulu. Nah, ini contohnya ya. Tepuk semangat. Prak prak prak. Prak prak prak. Prak prak prak. Nah, Bisa? Bisa. Oke, yuk. Ibu Guru itu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, pada hari ini kita belajarnya apa? Ada yang ingat kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, nanti pada materi mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari materi mengenai puisi anak. Puisi anak. Nah, mengingat kembali di kelas 3, dulu kan kalian sudah pernah belajar mengenal apa itu puisi, terus juga cara membacanya puisi gitu. Dan mungkin juga pernah membuat puisi sederhana. Nah, sekarang di kelas 4 ini kita akan mempelajari bagaimana cara memahami puisi dan makna dari puisi. Nah, tujuan dari kita belajar puisi anak ini, kita itu bisa dapat menganalisis dan informasi dalam puisi. Jadi, ketika kita membaca puisi, kita bisa langsung memahami puisi tersebut dan juga menganalisis isi dari puisi itu seperti apa, terus juga maknanya yang mungkin nanti kan juga ada makna yang yang agak sulit ya. Nah gitu kita juga bisa mengetahui maknanya seperti apa. Nah ini selanjutnya Bu Guru kasih contoh video puisi ya. Kalian perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Guruku, jasamu sangatlah mulia. Kau mengajar dan membimbingku dengan tulus dan sabar. Kau mengajariku tentang arti kehidupan, tentang arti pengetahuan, tentang arti berwawasan. Guruku,
kawanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kan? Sudah menonton ini? Tadi namanya berisi tentang puisi apa? Guru. Menceritakan tentang apa di dalamnya tadi? Jasa. Berterima kasih kepada guru atas jasa-jasanya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh puisi yang bisa kalian amati ya. Jadi memahami isi puisi tersebut, apa aja isinya, dan juga nanti karena Bu Guru nanti akan memberikan soal kepada kalian tentang satu puisi. Nah, nanti kalian akan memahami, menulis tema dan juga pesan moral yang ada pada puisi. Seperti itu. Nah, ini anak-anak sebelumnya sudah membuat kelompok? Belum. Oke, jadi sekarang kalian membuat kelompok 4 kelompok ya. Ini berapa siswanya? 12. Nah, 12 nya dibagi 4 ya. Oke, silakan kalian berkumpul. Untuk anggotanya boleh milih sendiri ya. Oke, silakan. 1 kelompok berapa orang, Bu? Ini kalau 3. Ya, Bu, 1 kelompok 3. Ada yang lebih? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu, ini 4. Oh ya, jadi 3, 4. Oke, nggak apa. Nah, ini Bu Guru membagikan puisi ya. Ini berisi puisi. Nanti di dalamnya ini ada pertanyaan ya, ada tema, menentukan tema dan makna puisi. Ini kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini dikerjakan ya anak-anak. Yang dikerjakan nomor 1, 2, sama 3. Kalau untuk nomor 4-nya nanti dikerjakan bersama. Karena yang nomor 4 ini berisi kalimat yang bahasanya itu sulit gitu. Jadi nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Seperti itu. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Oke. Dikerjakan bersama-sama ya. Bu, sulit. Gimana? Sulit, Bu. Sulitnya bagian apanya? Yang bagian 2, Bu. Nah, ini kan tema. Jadi sebelum mengerjakan kita membaca dulu puisinya, dibaca, dipahami. Mungkin ini puisinya berisi temanya tentang apa gitu. Nah, ini kan ini ada 4 bait kan? Ini bait pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang pertama ini kalian pahami dulu. Nah, bait pertama ini berisi tentang apa? Lalu ditaruh di jawaban yang A ini. Bait 1 menjelaskan maknanya apa dulu. Ya, Bu. Nah, untuk yang ketiga ini amanat atau pesan moral yang kalian dapatkan ketika setelah membaca puisi ini apa aja gitu, sampaikan. Bu, ini amanatnya apa? Harus 3-3-nya diisi. Yang pesan moral, Ya. ya nggak apa-apa, itu 1 aja nggak apa-apa. Yang menurut kalian itu memang benar-benar berkaitan dengan puisinya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada kesulitan? Tidak. Ya, sudah selesai? Oke. Nggak boleh gitu. Iya, dikerjakan ya.
Satu aja nggak apa-apa. Yang penting ini bait ke 1, 2, 3, 4 itu semuanya diisi karena kan berisi maknanya apa aja harus dijelaskan. Sudah? Ada yang sudah? Sudah semua? Belum? Kelompok mana yang belum? Saya belum. Oh, semua? Yang belum? Oke. Kelompok sini sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak sambil menunggu teman-teman kalian mengerjakan ini, temanya puisi ini. Nah, ini ada boleh perwakilan dari kalian yang sudah selesai membacakan puisi. Siapa yang mau membacakan puisi? Saya, Bu. Oke, maju. Nah, didengarkan ya anak-anak. Sahabat alam, matahari pagi hangat bersinar, burung berkicau riang benar, angin berbisik pelan menyapa, bumi tersenyum hati lega, pohon-pohon tinggi menjulang, daunnya hijau segar dipandang. Ayo rawat, jangan ditebang, agar alam tetap gemilang. Sungai mengalir jernih dan tenang, ikan menari tak pernah bimbang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga air tetap bersih selamanya. Mari kita jadi pelindung, alam indah tak boleh murung. Dengan cinta dan tindakan nyata, bumi lestari untuk semua. Beri tepuk tangan. Makasih ya, begitu. Nah, keren sekali. Ternyata di kelas ini sudah kelihatan ya bakat dari anak-anak bisa membaca puisi dengan bagus, gitu. Dan yang kelompoknya udah selesai ini. Sudah. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, ayo. Jadi tema yang cocok untuk puisi ini apa? Dari kelompok satu. Alam. Kelompok dua? Alam juga. Kelompok tiga? Cinta alam. Kelompok empat? Alam dan lingkungan. Itu dan jadi puisi ini bercerita tentang alam, ya, tentang alam, cinta alam, lingkungan, seperti itu. Dan bait pertama berisi tentang apa? Pagi hari yang indah, suasana pagi. Dari kelompok belakang, Keindahan alam, Bu. keindahan alam. Kelompok tiga, Pagi hari yang indah, pagi hari yang indah. Kelompok dua, pagi hari yang sejuk. oke. Kelompok satu, Suasana pagi hari. suasana pagi hari. Benar semua ya anak-anak. Jadi pada puisi ini itu tidak ada yang salah. Jadi benar semua karena kan itu bagian dari apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian baca itu apa yang kalian maksud gitu, memahami. Jadi kan kita memahami. Jadi dengan memahami itu kan setiap orang berbeda-beda. Jadi dalam menyampaikan pesan atau apa itu mungkin ada yang berbeda, tetapi maknanya sama tentang alam. Nah, bait keduanya membahas tentang apa? Menjaga pohon-pohon dan alam sekitar. Yang lain? Merawat tumbuhan. Merawat pohon. Yang keempat? Pohon indah jika tidak ditebang. Oke, ini sama-sama merawat pohon jika tidak ditebang gitu kan? Ya, Bu. Dan bait ketiga, Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. oke, Sungai yang bersih dan tidak tercemar. oke. Bapak satu, Ya, sungai yang bersih. bersih. Iya. Intinya kan sama-sama tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Bait keempat, Saya, Bu.
kebersihan lingkungan. Oke, nah jadi kalian dengan tadi gimana? Sudah bisa kan maknanya dari puisi ini? Sudah. Dan gimana cara memahami isi dari puisi ini? Yang pertama, apa yang kalian lakukan? Membaca. Yang pertama membaca. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, ditulis ya. Jadi maknanya apa nanti baru disimpulkan. Oh ternyata isi puisinya seperti ini, tentang alam, tentang dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu. Ya Bu. Ya Bu. Nah nomor 4 tadi Bu Guru menyuruh kalian untuk meninggalkan dulu ya, tidak boleh dikerjakan. Itu kalian kerjakan apa enggak? Tidak. Jadi gimana? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, maka dari itu Bu Guru tadi bilang kepada kalian untuk ini dikerjakan bersama. Nah ini kan coba kalian baca yang poin A. Isinya apa? Angin berbisik pelan menyapa. Nah kalimat angin berbisik pelan menyapa itu ada di bagian mana pada puisi? Ya, betul. Bait 1 baris ke-3. Berisi angin berbisik pelan menyapa. Ada yang tahu maksudnya apa? Saya Ada yang tahu? tahu. Oke, apa? Angin bertiup sepoi-sepoi. Betul. Angin berbisik sepoi-sepoi. Tepuk tangan. Oke, ternyata ada teman kalian yang sudah memahami makna puisi ya. Jadi angin berbisik pelan menyapa itu anginnya itu berhembus pelan semilir gitu ya. Ya Bu. Sekarang lanjut ya poin B. Silahkan dibaca bersama. Ikan menari tak pernah mimbar. Nah ini ada di bait keberapa? Bait ketiga. Baris kedua. Ikan menari. Oh, ikannya menari, ikannya berenang. Ikannya berenang. Ya, Berenang tanpa ada sampah. ya, betul. Karena kan sungainya kan bersih ya kan? Ya. Boleh membuang sampah. Agak bimbang ikannya. Ya betul. Ikannya menari. Jadi ini bukan ikannya menari-nari gitu ya. Ini tuh adalah apa namanya? Ikan berenang. Ikan berenang, betul. Ikan berenang. Ya. Sekarang lanjut yang terakhir. C. Alam indah. Bait keberapa? Betul. Ini maksudnya apa? Keindahan alam harus dijaga. Betul. Keindahan alam harus dijaga. Siswa-siswanya Bu Guru ini sangat pintar-pintar sekali ya. Ya. Tepuk tangan lagi dong. Jadi alam tidak boleh murung itu maksudnya jangan sampai alam itu bersedih karena kita. Jadi kita tidak boleh mengotori alam, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau mungkin menebang pohon secara sembarangan juga. Itu kan akan membuat si alamnya tadi murung. Murung dalam maksudnya apa? Jadi sakit. Sakit hati. Iya, betul. Oke, mungkin itu ya. Jadi materi puisi ini, tema sahabat alam ini tentang alam. Jadi jawaban kalian itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Sama-sama membahas tentang alam untuk kelestarian alam, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan juga apa? Betul, tidak boleh menebang pohon sembarangan gitu. Oke, untuk materi puisi, memahami puisi ini, apakah ada yang masih
Belum paham? Sudah dong. Ya, sudah paham. Kelihatannya sudah paham semua ya. Bu, Gimana? pintar. Pintar. Yeay, kesempatan. Memang sudah pintar semua ya ini siswa-siswanya. Amin. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu ya materi memahami puisi yang dapat Ibu sampaikan. Gimana perasaan kalian ketika sudah mendapat materi tentang memahami puisi? Seru ya? Gimana? Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Jadi nanti ketika ada seseorang yang membaca puisi atau ketika kalian melihat video orang membaca puisi, kalian langsung tahu, oh ternyata isi puisinya seperti ini loh, oh ternyata maknanya seperti ini loh, itu ya.